kasih kepada adik-adik sudah mau berdiskusi kepada kakak, yang mau mendengarkan kakak, tidak main HP. Nah, sudah mau membantu kakak juga dalam mengerjakan tugas kakak ini. Nah, ya kan? Jadi sebelum kita mulai diskusi kita ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh kakak sendiri. Sebelum diskusi dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan membahas tentang konseling kelompok. Sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak. Jadi kakak akan membahasnya ya. Jadi, konseling kelompok itu ialah salah satu dari 10 layanan BK yang di dalamnya menggunakan pemanfaatan kelompok untuk apa? Untuk membahas masalah-masalah dari setiap kelompok. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas masalah dari salah satu kalian dan yang akan kita jadikan topik pada hari ini. Nah, terus ada tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok itu ada beberapa. Yang pertama, untuk menjadikan kita orang yang percaya diri dalam hal apa? Dalam hal berkomunikasi di depan umum. Seperti kita ini nanti kalian mengemukakan pendapat kalian, berpendapat, menceritakan masalah, seperti itu kan. Terus yang kedua, melatih kita untuk menghargai orang lain. Untuk menghargai orang lain, menghargai gimana? Kayak gini lah kakak bicara, janganlah ada yang ketawa-ketawa, seriuslah, perhatikan kakak, ya kan? Ya. Nah, terus yang ketiga, harus bertanggung jawab. Jadi di sini kan kakak pemimpin kelompok. Jadi kakak bertanggung jawab lah atas semuanya. Apa yang kakak bicarakan kakak harus bertanggung jawab, gitu kan? Nah, terus keuntungan dan manfaat dari konseling kelompok. Di sini kita belajar konseling kelompok. Apa sih keuntungannya? Keuntungan dari konseling kelompok ini sebagai wadah atau tempat yang membuat kita bisa menolong orang lain. Nah, tadi kakak sudah bicara kalau kita untuk menyelesaikan masalah teman kita. Jadi itu salah satu keuntungannya. Dan keuntungan yang lainnya adalah membuat kita menjadi empati. Ada yang tahu di antara kalian apa itu empati? Tidak. Empati. Tidak, Pak. Empati. Tahu, Pak? Empati. Rasa. Ada yang tahu? Rasa. Hah? Rasa hati seseorang. Apa? Rasa hati seseorang. Iya, bisa rasa hati seseorang, empati, merasakan apa yang kita rasakan, apa yang orang rasakan, itu empati namanya kan. Nah, terus diantara semuanya kakak bicarakan tadi ada juga dia manfaat dari konseling kelompok ini. Kalian dapat bercerita kan, jadi lapang lah nanti hati kalian kan menceritakan apa masalah kalian gitu kan. Terus diantara pengertian, tujuan sama manfaat, apakah kalian udah paham? Tidak, Pak. Yang mana yang nggak paham, Dek? Semua. Yang mana? Semua. Janganlah semua. Semua? Iya. Enggak. Udah paham? Hah? Udah. Serius? Jangan main-main. Iya. Terus ada tata cara melaksanakan konseling kelompok. Tata cara melaksanakan konseling kelompok. 1. Duduk berhadapan seperti kita ini. Bagus adek, lurus lah, jangan main-main. Duduk berhadapan, tidak ada yang membelakangi atau yang dibelakangi kan. Terus ada asas-asas yang harus ditaati. Asas-asas yang harus ditaati ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Kalau nanti
dari masalah kalian yang bercerita menurut kalian itu privasi, itu tidak boleh diberitahu oleh orang lain gitu kan. Karena kalau kalian berikan kepada orang lain maka yang bercerita sama kalian itu kan nggak mengerti nggak mau lagi bercerita sama kalian, karena kan nggak kalian bocorkan kan cerita dia sama orang lain, jadi dia nggak percaya lagi sama kalian gitu. Terus ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan seperti ini. Kalian sukarela, maksudnya rela membantu kakak dalam diskusi ini. Pokoknya sukarela dalam gimana ya dibilangnya? Pokoknya kalian rela lah kayak gini, duduk capek duduknya. Capek gak capek? Capek duduknya deh. Iya. Masa capek? Berarti kita makan goreng. Oh, Terus ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas kalau kalian menceritakan cerita kalian harus terbuka, tidak ada yang ditutupi. Gitu. Kalian harus percaya. Jadi jangan ada yang ditutup. Jangan ada yang ditutupi. Fokus lah dek. Tadi kan itunya fokus. Terus ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah norma-norma yang dijalankan ketika kita menjalankan kegiatan konseling kelompok. Contohnya hukum-hukum norma. Kayak perilaku dalam komunikasi, apabila teman kalian sedang berbicara, kalian harus mendengarkan. Kemudian apabila kita menyampaikan pendapat, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang terakhir ada asas keahlian. Jadi di sini kalian harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, kan di sini kakak belum kenal kalian, jadi kakak pengen tahu lah nama. Kalian sebut, kita harus perkenalan dulu kan sebelum itu. Jadi kalian sebutkan nama, cita-cita, sama hal positif sehari-hari yang kalian lakukan. Nah, dimulailah dari kakak kan. Perkenalkan, nama kakak Lila Madani Montana, biasa dipanggil Lila. Kakak bercita-cita menjadi dosen Kakak bercita-cita menjadi guru profesional dan bisa membantu orang yang ingin menceritakan masalahnya sama kakak. Hal positif yang sering kakak lakukan setiap hari, kakak sering membuat orang tertawa. Nah, jadi kita dari Ajril. Ayo Ajril. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adril Sikumbang. Biasa dipanggil Ajril. Cita-cita menjadi pilot. Hal positif yang sering dilakukan. Membantu orang tua. Adik ini? Iya duluan. Gak apa-apa kau aja. Kan menurut. Cepatlah. Enam. Assalamualaikum, cepatlah. Iya duluan. Kok malu gak apa-apa. Pak, kalau dodol hanya aja pun. Cepat. Enam. Cepat. Udah lihat ke adik ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ilham Idris Besaribu. Agak kuat dek suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Idris Besaribu. Cita-cita. Saya ingin menjadi tentara. Hal positif yang sering saya lakukan bermain voli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardan, biasa dipanggil Fardan. Cita-cita saya menjadi ustadz. Hal positif yang biasa dilakukan bermain. Yang itu adik yang cantik. Wah, sampai assalamualaikum. Tadi kan kita udah assalamualaikum. Iya. Nama saya Sejadi Nabila. Cita-cita saya menjadi dosen. Hal positif yang sering saya lakukan membantu orang tua. Iya. Nama saya Dina Putriana Amisirena. Cita-cita saya guru
dan Cantika hobi cita saya dokter, hal positif menunjukkan membantu orang tua. Iya. Ini kuat kok sedikit. Nama saya Nur Aziza Sandi Pandu Jija. Kuat dah. Nama saya Nur Aziza Sandi Pandu Jija. Cita-cita Cita-cita saya dokter, hal positif yang kamu lakukan. membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Nah, di sini kakak ada games. Namanya rantai kata. Rantai kata kan. Jadi nanti kalian, hah? Nggak apa-apa. Namanya kita mau ini, mau bermain. Oh, nggak usah itulah. Yang pegang muka itu aja. Buka. Oh iya, jadi nanti siapa yang salah baca surah pendek ya. Jadi nanti kan udah ngerti kan permainan? Jadi Dodo udah ngerti kan Dodo? Jadi gini Dodo, nanti kakak pegang gini kan, nanti kakak bilang sebut yang mana Pegang mata. yang mana hidung. Jadi nanti kau jadi baca surah pendek. Jadi kau betul ya Dodo. Kalau kau nggak mau, kau mau dilampang, oke? Oke. Apa di situ duduk? Udah, kita mulai. Pegang hidung terlebih dahulu. Coba pegang mata. Nggak ada. Pegang hidung lagi. Coba pegang kuping. Ada 3 ya, ada 3. Pardan tadi salah kan? Dari Pardan dulu baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah Rasulullah wal fath. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Dasar saja, nggak apa-apa. Surah pendek. Al-Fatihah. Cepat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Nggak boleh lah, nggak boleh. Maju deh, karena pegangannya gitu kamu tahu Pak dalam matanya. nggak apa. Nah, Nah, ya. Jangan ketawa. Nggak boleh ketawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Tadi kan kira ada kecil ini, cepat dek kecil. Maju lagi kelas kanan, Pak, ganti kamera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jadi berakhirlah game kita ini kan. Terus masuklah kita ke kegiatan inti. Nah, di sini kakak tanya masalah kalian satu-satu. Ini di sini nanti kita pilih salah satu di antara kalian siapa yang mau kita pecahkan masalahnya. Jadi siapa yang mau menyebutkan masalah dia apa di rumah, angkat tangan. Tunggu ya. Rasa ya. Apa masalahnya? Janganlah ada yang bercerita, kan fokus. Hargai orang yang berbicara. Gara-gara pelajaran daring ini, Kak, saya sering begadang.
ya? Sering begadang, jadi lupa belajar gitu. Iya. Hmm. Terus siapa lagi? Apa? Ketawa. Semenjak sekolah ini saya nggak pernah belajar. Sering main TikTok, bagus. Ada lagi? Kak, bahagia kami. Nah, jadi kakak bacakan masalahnya ya. Sasa, masalahnya selama daring sering begadang, jadi lupa untuk belajar. Terus Jija selama daring, jadi tidak pernah belajar, lebih sering main TikTok. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Sama ini sama ini. Ya kan? Jadi menurut kalian masalah siapa yang mau dipecahkan? Masalah si Dija. Ya. Jadi selama daring dia tidak pernah belajar, lebih sering main TikTok. Ya. Nah, jadi kakak tanya lagi sama Dija. Nah, selama daring Dija tidak pernah belajar. Apa menurut Dija main TikTok itu hal positif? Tidak. Kenapa tidak? Apa penyebab main TikTok itu tidak positif? Apa menurut kalian? Kalau TikTok itu positif? Bohong nggak? Tadi kakak bilang apa? Apa hal positif dari TikTok gitu kan? Ada hal positif dari TikTok? Hah? Ada hal positif dari TikTok? Ada. Apa hal positif dari TikTok? Apa hal positif dari TikTok? Ada dua. Hah? Apa pula hal positif joget-joget? Serius, nggak ada main-main. Menghibur. Jadi menurut Jija itu hal positif, menghibur. Jadi belajarnya ditinggalkan. Terus Jija, ada nggak kalian yang mau ingin bertanya sama Jija? Apa maksudnya? Kenapa dia lebih sering bermain TikTok? Nggak, angkat tangan dulu, nggak boleh tadi asisnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa bilang aja. Nanti kakak bantu kalau Jija nggak bisa. Kenapa lebih memilih main TikTok daripada belajar? Karena kuat. Kenapa? Itu bisa menghibur. Karena bisa menghibur. Jadi belajar nggak menghibur. Jadi kalau kakak tanya. Jadi kamu lebih memilih belajar apa bermain TikTok? Belajar. Iya kan? Iya. Maksudnya? Enggak. Bukan. Jadi gini,
menghasilkan duit? Belum ada. Iyalah. Berarti TikTok itu bukan suatu hal yang positif. Nah, jadi kakak sarankan sama Jiza lebih inilah. Misalnya Jiza main TikTok itu 1 harian, gitu kan? Enggak. Jadi berapa jam sekali kalau main TikTok? Jarang-jarang. Tapi katanya lebih memilih TikTok daripada belajar. Hah? Jangan ketawa, bagus lah. Nah, misalnya gini lah, gitu kan. Misalnya kan, kamu nih 1 hari tuh 5 jam lah. 5 jam lah kan main TikTok. Itu dikurangi lah, dari 5 jam itu jadi 2 jam. Jadi kan nggak begadang main TikTok. Jadi lebih bisa belajar. Jadi ada waktunya untuk jadi kalau kakak tanya lagi, menurut kalian solusi yang kayak mana? Kayak mana solusinya biar si Jiza ini tidak main TikTok aja, dia mau lebih belajar? Kayak mana menurut kalian solusinya? Coba kakak tanya. Jangan main HP. Apa? Jangan main HP. Angkat tangan dah dulu. Jangan main HP. Iya, jangan main HP. Ada lagi? Ya, dihapus TikToknya. Ya, bisa. Pardan? Sama juga Kak. Dihapus TikToknya. Terus ada lagi? Dia ditarik HP-nya. Ditarik HP, nggak boleh pakai HP lagi. Iya. Oh, kayak gitu sarannya. Jadi semua itu bisa juga lah dijadikan solusi kan. Jadi kalau misalnya dia nggak mau menghilangkan TikToknya, kakak sarankan adek mengurangi jam adek untuk bermain, lebih banyak ke belajar, gitu ya. Paham? Jadi semuanya paham? Dari semua yang kakak bilang tadi udah mengerti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Kak. Tidak ada? Ya Kak. Ya, berarti berakhirlah acara kita. Sebelum kakak menutup diskusi ini, apakah kalian senang? Apakah kalian merasa bahagia? Senang Kak, bahagia Kak. Ini aja yang bahagia. Bahagia. Hah? Bahagia. Apakah kalian senang atau bahagia? Senang. Bahagia. Jadi kakak ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik sudah membantu kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan itu masuk ke dalam ke dalam diri kalian sendiri dan kalian terapkan di dalam diri kalian sendiri untuk menambahkan ilmu. Sebelum kakak menutup diskusi ini, ada baiknya kita berdoa, doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah membantu kakak. Sama. Diskusi ini kakak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kakak tutup lagi dengan wassalamualaikum